Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik tentang bagaimana metode-metode yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi problematika kehidupan rumah tangga. Kita tahu bahwasanya namanya kehidupan rumah tangga pasti ada problematika ya. Apalagi yang hadir di hadapan saya rasa rata-rata sudah berumah tangga. Yang masih jomblo kita doakan saja ya. Karena mereka kondisinya sangat menyedihkan. Semua tentu ingin ya bermimpi memiliki kehidupan rumah tangga yang selalu nyaman, penuh dengan tawa dan canda tanpa ada problematika, tapi itu suatu perkara yang hampir-hampir mustahil. Memang ada sebagian contoh ya, tapi itu sangat langka kehidupan rumah tangga tanpa problematika. Kita akan masuk dalam bagaimana metode-metode Nabi dalam menghadapi problematika rumah tangga. Di antara metode Nabi SAW dalam menghadapi konflik rumah tangga adalah metode al-ibtisamah wa du'abah, yaitu senyum dan bercanda. Tidak semua permasalahan rumah tangga harus kita seriusin. Terkadang kita candain, terkadang kita senyum, selesai permasalahan. Kita lihat tingkat level permasalahan tersebut. Ada permasalahan yang levelnya sangat rendah, tidak perlu kita seriusin. Kita senyum, mau suami kita ngomel-ngomel kita senyum, istri kita ngomel-ngomel kita senyum, selesai permasalahan. Metode yang kedua adalah uslub at-taghadhi, yaitu uslub metode cuek. Enggak usah digubris. Metode yang enggak usah digubris ya. Ya. Jadi ini untuk menentukan metode mana yang harus kita lakukan, kita harus lihat level kesalahan. Ini butuh kecerdasan seorang lelaki ya. Lelaki jangan bahlul di rumahnya ya. Dia harus cerdas. Ini masalah ini enggak perlu dibahas. Ya, jangan bawa baper. Kalau perempuan baper terus, itu sifat perempuan. Kita laki-laki enggak usah baper. Kita lihat ini masalah dengan senyum selesai, perlu dijawab atau tidak, perlu dibantah atau tidak, dicuekin atau tidak, perlu ketegasan. Ini harus kita sebagai laki, kita harus pandai menghadapi ini semua. Di antara metode yang diajarkan Nabi tatkala ada permasalahan adalah dengan taghadhi, yaitu enggak usah digubris. Ini perlu kita ingatkan ikhwan. Terkadang ya, ada permasalahan ya, tidak harus kita seriusin, tidak harus kita tanggapin, kita senyumin selesai, kita cuekin selesai, terkadang kita candain selesai. Ya, yang keempat, dengan metode hiwar, diskusi, ini penting. Ada permasalahan tidak bisa kita cuekin. Tidak bisa kita anggap enteng. Kita harus selesaikan dengan diskusi agar istri paham dan kita juga paham. Dan ini pernah Rasulullah SAW juga lakukan. Ya. Rasulullah diskusi dengan Safiyah bintu Huyai bin Akh. Secara umum, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau istri kita melakukan kesalahan, maka kita tempuh dengan 3 metode. Pertama, mau'izah, beri nasihat. Yang kedua, menghajar, memboikot. Yang ketiga, memukul dengan pukulan yang tidak membuat bekas. Kata Nabi SAW, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Kata Allah, dan para wanita yang kalian takut pembangkangannya keluar dari jalan yang lurus, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Kalau sudah nasihati, wahjuruhunna, nasihat tidak mempan, maka boikotlah di tempat tidur. Tidak mempan lagi, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak memberi bekas. Kalau mereka taat, maka jangan cari gara-gara lain lagi. Sudah taat, selesai, kembali lagi dengan seperti semula. Hati-hatilah, innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Jangan sampai kalau istri sudah baik, kalian zalim terhadap istri.